Assalamualaikum sahabat pecinta misteri dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali di channel Timbang Horor. Dan pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan kisah horor yang berjudul Sumpah Pocong episode 2. Selamat mendengarkan, dan ceritanya begini. Wajahnya hitam, mataku nanar. Ada gambaran kesedihan yang tak mampu dia sembunyikan. Tak lama setelah itu, sosok Sulis menghilang. Seketika itu pula dengeng di telingaku berhenti. Tahlilan selesai. Seperti biasa, keluarga Sulis membagi-bagikan nasi berkat. Aku dan bapak pun bergegas pulang. Rumahku tidak terlalu jauh, hanya berjarak 4 rumah saja. Sesampai di rumah, aku mulai membuka obrolan. "Pak, sebenarnya Sulis meninggal kenapa sih?" tanyaku sembari membuka toples cemilan di meja depan TV. "Kan sudah tak bilangin, dia kena diabetes akut loh," jawab bapak. Karena malam semakin larut, aku memilih tak melanjutkan pertanyaanku kepada bapak. Aku masuk ke kamarku dan berniat untuk tidur. Namun, sudah setengah jam berlalu. Aku belum juga bisa tidur. Bayang-bayang sosok Sulis selalu muncul di ingatanku. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku mematikan lampu bohlam yang ada di kamarku. Namun masih terdengar sorot rembulan yang masuk melalui kaca jendela kamarku. Jadi, kondisi cahaya di kamarku menjadi temaram. Kebetulan ranjangku berada di samping jendela. Posisi jendela ada di kakiku, jadi aku tidur menghadap ke arah jendela dan lemari. Tiba-tiba ada yang mengetuk kaca jendelaku. Perlahan aku mendekati jendela, berusaha mengintip apa yang ada di luar. Sebenarnya sangat merinding. Jelas aku mulai takut kala itu. Karena sejak di rumah sakit tadi, sudah diperlihatkan sosoknya. Namun, aku memberanikan diri untuk sesegera mungkin melihat keluar jendela. Dan tidak ada siapa-siapa. Aku pun terlelap tidur. Keesokan harinya, ketika aku baru saja bangun, aku melihat ibu dan bapak berlari keluar rumah. Di luar rumah juga sudah ramai beberapa warga yang sedang kalang kabut. Bu, ada apa bu?" tanyaku berusaha mencegat ibu yang wajahnya memerah. "Ayo nak, ayo ikut ke rumahnya Bu Sri," minta ibu tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Aku yang penasaran pun hanya mengikut saja. Di rumah Bu Sri sudah ada seorang mbah tua. Aku tahu beliau adalah sesepuh desa, namun lebih mirip seperti dukun.
Ada sekitar 8 warga termasuk aku, bapak dan ibu yang berkumpul di sana. Betapa terkejutnya aku ketika ada seorang wanita muda yang sedang berbaring di ruang tengah dan sedang dipakaikan kain kafan oleh Bu Sri dan 2 ibu-ibu yang lain. Kulihat Bu Sri menangis sesenggukan. Aku benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi. Namun, alih-alih bertanya kepada orang tuaku, aku memilih diam dan melihat saja apa yang akan mereka lakukan. Setelah wanita muda tadi selesai dikafani, dia dibaringkan di tengah-tengah kami yang sudah duduk melingkar di ruang tengah. Aku tidak tahu siapa wanita tersebut. Namun, sepertinya bukan warga desaku. Sudah ya Pak, Bu, bisa dimulai ya. Bu Sri silahkan siapkan apa yang sudah saya minta, ucap kakek tua. Bu Sri pun masuk ke dalam dapur dan kembali keluar dengan membawa tampah besar berisikan bunga-bungaan, daun bidara, air dalam gelas kecil, telur ayam kampung, cipang, pisang, menyan, dan beberapa benda lain. Tampah tersebut diletakkan di atas kepala wanita yang dikafani menyerupai pocong. Kemudian, wanita tersebut mulai memejamkan matanya. Aku dan warga lain hanya terdiam, menyaksikan kakek tua yang mulai merapal kalimat. Aku tidak tahu pasti apa yang dia katakan, karena tidak begitu jelas dan menggunakan kosakata Jawa kawi. Namun, ada yang membiarkan fokusku. Aku melihat bayangan sosok Sulis terbaring di samping wanita yang dikafani. Sosoknya sama berbentuk pocong. Perutku terasa sangat mual melihat sosok tersebut. Terima kasih pecinta misteri yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video ini, tinggalkan jejak komen, like, dan subscribe. Dan biarkanlah cerita ini memiliki rasa tersendiri. Dan stop untuk membandingkan dengan cerita-cerita lainnya. Karena setiap cerita tujuannya sama, agar kalian ikut merasakan dan tentunya belajar dari cerita itu. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Timbang horor undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.